Sekarang kita lihat pelan-pelan satu-satu pikiran-pikirannya Al-Kindi. Dimulai dari yang paling tinggi, yaitu tentang Tuhan, tentang Allah, atau falsafah al-ula. Pikiran-pikirannya Al-Kindi simple. Kalau mau dimasukkan akal agak gampang. Tuhan bagi Al-Kindi adalah satu-satunya Al-Wahid Al-Haq. Sementara semua yang bukan Tuhan itu adalah Al-Wahid bil Majaz. Hanya Tuhanlah yang wahidnya tidak ada konotasi jamak. Semua yang lain punya konotasi jamak. Contohnya gini, teh. Ini teh cuma satu gelas. Ya kan? Ini kan esa juga berarti kan? Teh ini satu-satunya di sini, nggak ada temennya. Kalau ini habis susah aku. Makanya jangan tak minum banyak-banyak, nanti habis. Nah ini esa, wahid, satu-satunya. Cuma satunya dia, wahid fil majaz. Kenapa? Karena kami bisa menyimpulkan, yo ada banyak jenis teh lain yang selain ini. Kamu lihat gajah misalnya. Ada gajah lewat. Loh itu gajah. Tapi kamu ngerti ini gajah, tapi sekaligus kamu kan tahu ada banyak jenis gajah lain. Sehingga kamu menyebut dia gajah. Jadi dalam yang tunggal terkandung yang banyak. Gitu. Kamu sebut dia gajah karena kamu tahu ada banyak yang lain yang seperti itu, yang kamu sebut dia gajah. Kamu sebut ini teh satu gelas karena kamu tahu ada banyak gelas-gelas teh yang lain yang statusnya sama kayak gelas teh ini. Saya lihat kamu, loh kamu manusia ya, loh ini manusia ya. Jadi saya lihat satu tahu manusia, padahal kamu sendirian misalnya. Tapi kan karena di kepalaku ada pandangan bahwa banyak yang kayak kamu yang namanya juga manusia. Jadi satunya Allah itu hakiki. Kalau Allah ya dia saja, tidak bisa dikonotasikan ada yang lain sehingga dia tak sebut Allah. Tapi kalau satunya manusia, satunya yang bukan Allah, itu satu fil majaz. Dia punya konotasi banyak. Jadi kamu lihat saya sebagai manusia karena saya adalah satu di antara banyak manusia yang lain. Aku lihat, oh ini teh karena aku menyimpulkannya dari banyak teh yang lain sebelumnya. Tapi kalau Tuhan tidak bisa seperti itu. Satu-satunya yang wahidnya sejati, yang wahidnya hakiki itu Allah. Sementara wahidnya semua yang lain itu tidak hakiki. Wahidnya wahid majazi. Aku kok sendirian ya malam ini. Enggak, itu majazi. Kamu gak sendirian, banyak yang kayak kamu yang juga kesepian. Jangan takut ya kan? Perasaan di kelas ini aku paling bodoh ya. Enggak, jangan takut. Sung bodoh wakeh. Kamu aja jangan. Itu loh. Perasaan aku paling cakep deh. Katanya siapa? Banyak yang juga cakep kayak kamu. Jangan GR. Itu selalu bisa begitu kalau makhluk. Selalu ada tandingannya. Sementara kalau Allah nggak bisa. Nggak bisa, oh banyak yang maha kuasa yang lain selain Allah, nggak bisa. Satu-satunya yang wahid fil hakikoh itu hanya Allah. Dan Tuhan adalah wujud sempurna yang tidak didahului wujud yang lain. Dan tidak berakhir wujudnya dan tidak ada wujud yang lain kecuali disebabkan olehnya, kecuali dengannya. Kalau ini standar. Setiap orang sudah ngerti. Nanti di belakangan kita buktikan kenapa Tuhan itu disebut wujud yang sempurna. Dan kalau kamu jelajahi falsafah al-ula, Tuhan itu yang pertama-tama tidak dapat dipahami oleh akal. Jadi Al-Kindi mengembangkan satu jenis teologi, satu jenis cara berpikir tentang Tuhan yang disebut teologi negatif. Jadi kalau di Al-Kindi, satu-satunya sifat Tuhan yang boleh disebut secara positif adalah
keesaannya, bahwa dia wahid, bahwa dia satu. Di luar itu tidak boleh ada yang disebut secara positif. Ini pengaruhnya Mu'tazilah. Tuhan, untuk memahami Tuhan harus secara negatif. Secara negatif itu harus pakai tidak. Tuhan itu tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak makan, tidak minum, tidak nongkrong, tidak ngaji. Selalu mendefinisikan serba tidak. Tidak bisa secara positif. Kalau secara positif mesti keliru. Mesti orang bisa jadi salah paham, karena akal nggak nyampe. Jadi apa yang muncul di akalmu tentang Tuhan, tidakkan itu, apa bahasanya, pokoknya tolak itu, maka itulah Tuhan yang benar. Jangan diafirmasi. Jadi Tuhan itu kan maha kuasa. Enggak maha kuasa. Kalau maha kuasa seperti yang ada di kepalamu. Tidak kan itu. Tuhan kan maha penyayang. Kalau maha penyayang seperti definisi yang kamu pahami di kepalamu, maka Tuhan tidak seperti itu. Itu namanya teologi negatif. Kenapa Al-Kindi bilang begitu? Karena kita nggak nyampe. Akal kita itu terbatas. Karena kita itu bikinannya Allah. Kita itu robotnya Allah. Robot tidak akan bisa menjangkau yang bikin dia. Sak canggih-canggihnya robot, dia pasti dalam kendali yang ngatur dia. Jadi akal tidak akan nyampe. Pikiranmu hanya bisa masuk ke kategori-kategorinya, tidak bisa masuk ke hakikatnya. Makanya kan Nabi ada yang diriwayatkan pernah bersabda bahwa jangan berpikir tentang zatnya Tuhan. Bukan berarti terus kamu haram mikir. Maksudnya apa? Kalau kamu coba mikir, kamu akan capek dan gak nyampe. Daripada sia-sia, pikir aja tentang ciptaannya. Kalau pakai makhluknya bisa, pakai analogi bisa. Tapi kalau langsung berpikir tentang Tuhan, akal gak nyampe. Maka satu-satunya cara adalah negasi. Tidakkan itu. Tapi Allah kan sayang padaku. Nah, tidakkan itu. Kalau sayang seperti itu, bukannya kayak gitu Allah itu. Allah mungkin jauh melampaui itu sayangnya dibandingkan sayang dalam definisimu. Itu jadi selalu ditidakkan. Itu namanya teologi negatif. Terus Allah itu tidak punya hakikat dalam arti anniyah atau dalam arti mahiyah. Jadi dalam arti substansi maupun dalam arti esensi. Allah tidak ada substansinya, wong dia bukan benda. Kemudian Allah tidak ada mahiyah karena dia juga bukan bukan jenis. Jadi genus itu kayak gini loh. Apa? Karpet merah. Merah kan jenisnya. Nah itu karena Allah bukan benda dan juga bukan sesuatu yang nempel pada benda, maka dia tidak punya sifat aniyah, juga tidak punya mahiyah. Jadi tidak ada esensinya, tidak ada substansinya. Kalau dalam logika ada kan barang itu yang ada substansinya, ada jenisnya saja, nggak ada spesiesnya. Ada spesies saja, nggak ada jenisnya, kan ada yang kayak gitu. Misalnya ada yang tidak ada spesiesnya, misalnya warna. Warna itu kan ada jenisnya, tapi tidak ada spesiesnya. Maka kamu susah mendefinisikan warna. Warna kuning adalah apa ya? Susah kan? Karena dia tidak ada spesiesnya. Oke, dan Tuhan tidak ada semuanya, nggak ada dua-duanya. Mahiyahnya nggak ada, aniyahnya juga nggak ada, substansinya nggak ada, esensinya juga nggak ada. Kenapa sampai begini? Ya karena Tuhan memang serba tidak, serba tidak, serba no. Apapun deskripsimu tentang Allah, jawab saja dengan tidak begitu. Kamu tidak disuruh, kalau bagi Al-Kindi, untuk merumuskan apa itu Allah. Satu-satunya kalau kamu berhadapan dengan Allah, yang disuruh padamu adalah tunduk dan patuh. Apa maunya Allah? Gak usah capek-capek kamu mikir
kayak gimana ya sebenarnya Allah itu, tidak penting. Yang penting adalah apa maunya Allah, kamu ikuti. Oke, pelan-pelan sekarang kita lihat satu persatu argumennya Al-Kindi. Bukti adanya Tuhan, kalau ini umum, namanya kausalitas. Jadi ini warisannya dari Aristoteles. Kalau Aristoteles itu kan ada empat sebab, itu kan ada empat. Ada sebab material, ada sebab formal, ada sebab efisien, ada sebab terakhir. Sebab terakhir itu semacam tujuan. Contohnya gini, kalau sebab material itu misalnya kamu membahas kenapa ya kok Jakarta itu banjir. Sebab materialnya adalah karena Jakarta dikepung oleh sungai-sungai. Itu sebab material. Terus sebab formal. Sebab formalnya apa? Sebab formalnya adalah karena sungai-sungai yang mengepung Jakarta itu semuanya macet karena sampah. Sebab efisiennya apa? Sebab efisiennya adalah karena air yang harusnya mengalir lancar kemudian meluber ke pemukiman. Maka jadilah Jakarta banjir. Itu jadi diawali dari sebab material, terus sebab formal, terus sebab efisien, dan terakhir sebab final. Sebab terakhir, ini yang agak unik. Kalau di Aristoteles sebab terakhir itu kayak gini loh. Kenapa Jakarta banjir? Itu adalah pelajaran buat orang Jakarta agar menjaga kebersihan. Kenapa Jakarta banjir? Biar orang Jakarta yang sombong-sombong itu tahu rasa. Kenapa itu namanya sebab final. Orang biasa menyebutnya hikmahnya, tujuannya, manfaatnya, dan seterusnya. Itu sebab final. Nah, teori ini diwarisi oleh Al-Kindi bahwa Tuhan itu adalah sebab efisien. Jadi Al-Kindi berbeda dengan banyak filosof Muslim yang lain, termasuk Al-Farabi, Ibnu Sina. Kalau di filosof yang lain tidak berani creatio ex nihilo. Jadi menciptakan dari nggak ada sama sekali tiba-tiba ada. Kalau Al-Kindi berani. Kalau Al-Farabi, minggu depan kita akan ngomong Farabi, nggak bisa, nggak nyampe pikirannya dia menciptakan sesuatu dari nggak ada sama sekali tiba-tiba ada. Itu kayak tukang sulap. Tukang sulap pun itu kan manipulasi. Barangnya sebelumnya juga sudah ada. Nah, kalau di Al-Kindi bisa. Kenapa? Ada kausalitas yang harus ada akhirnya. Jadi kalau di Al-Kindi, coba lihat. Semua yang ada di alam semesta ini pasti ada sebabnya. Teh ini ada sebabnya, ya kan? Ada orang nanam teh, yang nanam teh ada sebabnya. Selalu ada sebab. Kayu ini ada sebabnya, dari pohon dari siapa, selalu ada sebabnya. Jadi ada rangkaian sebab akibat yang panjang. Cuma secara logis rangkaian sebab akibat ini kan harus ada titik akhirnya. Tidak masuk akal kalau ada ini sebabnya ini sebabnya ini. Tidak ada akhirnya sama sekali. Itu nggak nyampe akal, malah nggak masuk akal. Harus ada satu titik terakhir dari semua sebab. Nah itulah nanti sebab yang pertama yang menyebabkan sesuatu, yang kemudian ada sebab-sebab selanjutnya. Dan bagi seorang Muslim, sebab pertama itulah yang disebut Allah. Dia adalah penyebab yang pertama. Makanya kamu kan, mungkin di antara kalian ada yang sering berdoa, ya musabbibal asbab, sabib. Nah itu kan, wahai yang menyebabkan, yang menjadi puncaknya segala sebab. Sebabkanlah, maksudnya bikin aku ini jadi kayak gini, bikin sebab jalanku jadi mulia, bikin sebab aku kaya, itu kan sabib itu. Itu sebenarnya teorinya Al-Kindi. Jadi kalau ada doa yang musabbibal asbab, itu berarti kamu posisikan Tuhan sebagai sebab yang pertama. Itu kausalitas. Nah, dan kalau di Al-Kindi sebab itu kan ada sebab yang sifatnya kreasio tadi, sebab yang pertama, yang permulaan, ada sebab lanjutan.
Sebab lanjutan. Ya contoh gampangnya gini loh. Allah menciptakan Adam, terus anaknya Adam itu yang menyebabkan Adam. Cucunya Adam yang menyebabkan anaknya Adam. Sudah bukan Allah lagi. Allah adalah puncaknya. Nah, Adam dan seterusnya itu namanya sebab lanjutan. Sementara Allah itu sebab awal, sebab yang pertama. Berarti Tuhan itu ada sebagai konsekuensi bahwa kausalitas di alam ini butuh penyebab pertama. Jadi itu argumen paling gampang kalau ada orang tanya, Tuhan ini benar-benar ada apa enggak sih? Ada. Buktinya apa? Coba lihat sekeliling kita. Segala sesuatu ada sebabnya enggak? Kamu ngakuin kausalitas enggak? Iya. Berarti kalau kamu ngaku kausalitas, coba dirangkai. Ini sebabnya apa, ini sebabnya apa terus. Dan menurut kamu sebab ini harus berakhir enggak? Secara rasional harus. Kalau ada yang bilang, enggak kok itu muter, enggak bisa, harus ada terakhir. Karena kalau enggak ada akhirnya, itu bulat. Kalau di logika namanya tasalsul. Dan tasalsul itu enggak masuk akal. Harus ada sebab yang pertama, yang enggak ada yang menyebabkan dia lagi. Kalau ada yang seperti ini berarti itulah Tuhan. Nah itu argumennya Al-Kindi. Argumen yang kedua adalah alam ini ternyata baru. Alam ini tidak abadi kok. Dia diciptakan. Ada fase di mana dia nggak ada terus dia ada. Dan Al-Kindi pakai teori aritmatika karena dia ahli matematika yang nggak bilang tadi. Jadi teori aritmatika, teori bilangan. Biar aja kamu malam-malam tak ajak mikir matematika. Nanti kalau nggak nyampe dilihat di rumah ya, dipikir pelan-pelan gitu. Karena kalau di sini mungkin rada setengah-setengah teler kamu. Saya juga rada-rada ngantuk. Oke ya, kita belajar bilangan sekarang. Bilangan itu kan ada akhirnya. Meskipun akalmu nggak nyampe. Nggak nyampe itu maksudnya, coba kamu tak tanya, bilangan paling besar itu berapa? Ayo, jumlah paling besar wis ngono wae, piro? Ada akhirnya nggak tapi? Ada. Berapa akhirnya itu? Yang paling tinggi, yang paling banyak. Nggak nyampe ya. Itu namanya batas akal. Salah satu contoh. Saya punya banyak contoh tentang betapa akal itu banyak tidak berdaya. Termasuk di sini dalam hal bilangan. Kamu yakin benar bahwa ada kok batasnya angka itu, batasnya jumlah, batasnya bilangan, tapi akalmu nggak nyampe menjangkau batas itu. Itu kalau di SQ, spiritual quotient, disebut God spot. Di situ ada titik jatahnya Tuhan. Akalmu nggak nyampe. Oke, jadi bilangan itu kan ada akhirnya. Cuma secara sederhana kalau pakai teori aritmatika, ya akhirnya jumlah itu ya sesuai dengan terbatasnya sesuatu. Kalau di situ disebut benda. Sesuai dengan banyaknya sesuatu di dunia ini. Jadi ternyata benda itu terbatas. Dan itu sesuai dengan banyaknya sesuatu. Banyaknya sesuatu itu kan terbatas juga. Kita yakin bahwa benda di alam semesta itu bisa dihitung, ada batasnya. Kalau benda itu bisa dihitung, ada batasnya, berarti ruang juga ada batasnya. Ya kan? Kalau ruang ada batasnya, berarti gerak juga ada batasnya. Kalau gerak ada batasnya, berarti waktu juga ada batasnya. Karena yang namanya waktu itu kan geraknya alam semesta ini. 2 hari, 3 hari, tanggal 1, tanggal 2, itu kan gerakannya alam semesta ini. Jadi bilangan itu ada batasnya. Kalau jumlah itu ada batasnya, berarti sesuatu atau benda itu pasti ada batasnya. Kalau benda ada batasnya, berarti ruang juga pasti ada batasnya. Karena tidak ada benda tanpa ada ruang. Kalau ruang ada batasnya, berarti gerak juga ada batasnya. Karena yang namanya gerak itu kan benda yang beredar dalam ruang. Kalau
ruang ada, kalau gerak ada batasnya, berarti waktu juga ada batasnya. Kalau waktu juga ada batasnya, berarti alam ini sebenarnya tidak kodim. Dia diciptakan, dia baru. Gitu. Kodim itu kan tidak berwaktu. Atau seandainya ada waktu, waktunya nggak ada batasnya. Ternyata waktunya ada batasnya. Dari semua batas ini tadi ternyata membuktikan bahwa mungkin alam ini memang baru, ciptaan. Dia tidak kodim. Nah, itu bukti kedua bahwa Tuhan itu ada. Oke, bukti yang ketiga adalah kerapian alam. Tidak mungkin alam semesta yang seperti ini kok kebetulan. Loh, itu kan kalau fisika kan Big Bang, Pak. Lah iya, seandainya memang Big Bang, yang ngatur Big Bang itu sejauh mana dia kemudian hancur, sejauh mana kemudian dia rapi, sejauh mana sehingga bumi serapi ini, itu pasti tidak kebetulan. Pasti ada yang ngatur. Matahari itu mungkin kalau lebih dekat 10 cm aja, mungkin bumi sudah tidak bisa ada kehidupan, panas. Atau lebih jauh 10 cm, mungkin di sini beku semua. Pas, alam ini rapi. Ditata sedemikian rupa sehingga begitu manusia datang, dinosaurus punah. Itu kan ada yang ngatur. Itu kan kebetulan Pak, meteor. Iyalah, tapi kan nggak sekedar kebetulan. Kok ya bisa habis sehabis itu? Kok nggak ada sisanya dikit-dikit? Yang disisain cuma binatang kecil-kecil, bangsane ikan-ikan purba yang masih ada. Tapi yang besar-besar kelasnya T-Rex, apa kelasnya kok nggak ada? Kalau ada, betapa sengsaranya manusia. Pasti itu ada yang ngatur. Nggak mungkin cuma kebetulan. Dan itu kamu bisa nyari 1001 contoh yang menunjukkan bahwa tidak mungkin ini kebetulan. Pasti ada yang ngatur. Berarti jangan takut, Tuhan itu ada. Jangan khawatir. Jadi nggak sia-sia kamu sholat, nggak sia-sia kamu puasa, karena Tuhan itu ada. Dulu saya punya teman dosen, bukan dari UIN tapi yang lama dia nggak sholat. Kemudian dia sholat. Waktu tak tanya, lu kok sampean sekarang sholat? Sudah tobat ya? Tobat sih enggak, cuma khawatir jangan-jangan Tuhan memang benar-benar ada. Ngeri kan kalau Tuhan benar-benar ada, gawat. Besok kamu bisa dipukuli Tuhan kalau di akhirat. Nah, jadi kalau benar-benar Tuhan ada kan gawat, ngeri ya. Itu terus dia makanya ya tobat sih enggak, cuma jangan-jangan kalau Tuhan ada kan ngeri aku. Jadi ya terus dia sholat.